Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Video ini kami susun sebagai tugas pembelajaran untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan di Gua Prabu Bangkang, Lombok Tengah, NTB. Tujuan utama video ini adalah untuk membedah perencanaan dan pengembangan sebagai dua pilar utama dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan, kompetitif, dan memiliki daya tarik global. Mari kita mulai membahasnya. Transformasi destinasi wisata alam lokal menjadi model ekowisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang menguntungkan ekonomi, melestarikan lingkungan, dan memberdayakan komunitas lokal. Konteks pariwisata Indonesia dan peluang Lombok. Pertama, pertumbuhan sektor pariwisata. Pariwisata merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan melestarikan budaya lokal. NTB mencatat pertumbuhan wisatawan sebesar 12,5% dengan 3,28 juta pengunjung pada 2024. Konsentrasi dan peluang. Mayoritas wisatawan terkonsentrasi di Mandalika. Namun, destinasi alam non-pantai di sekitarnya seperti Gua Prabu Bangkang masih belum berkembang maksimal, meskipun menyimpan potensi luar biasa yang perlu digali. Keunggulan unik Gua Prabu Bangkang. Pertama, cahaya ilahi. Fenomena light beam menciptakan pemandangan spektakuler saat sinar matahari menembus celah gua. Daya tarik utama fotografer profesional dan peneliti. Kedua, koloni kelelawar, di mana ribuan kelelawar keluar serentak setiap sore malam, menciptakan perjalanan roh malam. Spesies langka dengan peran penting menjaga keseimbangan ekosistem melalui penyebaran biji dan pengendalian serangga. Nilai edukatif ekologis. 3 gua utama yaitu Gua Sumur, Gua Kelelawar, Gua Prabu Bangkang membentuk jalur wisata bawah tanah Prabu yang unik di NTB dengan potensi pariwisata edukatif berbasis konservasi. Terdapat tantangan maupun peluang dalam pengembangan saat ini. Yang pertama, infrastruktur terbatas. Jadi toilet, tempat parkir, penerangan, dan jalur aman masih minim. Pengelolaan kawasan masih bersifat tradisional tanpa integrasi prinsip berkelanjutan modern. Peluang pasar menumbuh, jadi tren wisata alam dan edukasi meningkat, didukung kebijakan pariwisata hijau di NTB dan potensi sinergi dengan UMKM lokal serta destinasi utama Mandalika. Tantangan lainnya adalah kapasitas sumber daya manusia masih rendah. Minimnya pelatihan manajemen, promosi digital, dan lembaga pengelola resmi menyebabkan potensi wisata belum teroptimalkan secara profesional dan terukur. Resiko ekosistem. Aktivitas wisata tanpa pengawasan dapat mengganggu koloni kelelawar. Ancaman kerusakan lingkungan memerlukan strategi konservasi terpadu dan pembatasan aksesibilitas. Kondisi masyarakat dan kesiapan pengembangan berbasis komunitas. Desa Prabu memiliki 330 kartu keluarga dengan mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, dan nelayan. Tingkat pendapatan masih di bawah rata-rata, namun semangat gotong royong dan keterbukaan terhadap wisatawan merupakan potensi sosial penting yang dapat dimaksimalkan. 1. Peningkatan kapasitas sosial terbukti. Riset menunjukkan masyarakat Timur Indonesia yang terlibat dalam aktivitas wisata mengalami peningkatan kapasitas komunikasi, pengelolaan kelompok, dan kesadaran konservasi melalui keterlibatan langsung. Community-based tourism relevan diterapkan. Pendekatan CBT memastikan masyarakat menjadi subjek utama, bukan objek, dalam pembangunan wisata, sejalan dengan teori Suansri 2003 dan prinsip UNWTO 2020 untuk keberlanjutan sejati. Selanjutnya, anggaran dan sumber pendanaan terstruktur. Total investasi 5 tahun sebesar 400 juta didistribusikan dari berbagai sumber untuk memastikan keberlanjutan dan keterlibatan multi-stakeholder dalam mendukung pengembangan destinasi. 50% untuk infrastruktur dasar, 200 juta rupiah dari APD desa dan Dinas PU untuk jalan, fasilitas, dan utilitas hijau. 19% untuk digitalisasi dan promosi. 75 juta rupiah dari CSR dan startup lokal untuk platform e-ticketing dan pemasaran digital. Pelatihan dan konservasi sebanyak 15%. 60 juta rupiah dari Dinas Pariwisata NTB untuk capacity building dan program pelestarian. 10% sisanya digunakan untuk edukasi dan monitoring. 65 juta rupiah dari universitas, NGO, dan Pok Darwis untuk program ekologis serta evaluasi berkelanjutan. Strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan. Pertama, pembentukan Pok Darwis Prabu Cave.
lembaga resmi untuk pengelola tiket, promosi, konservasi, dan koordinasi multi pihak secara transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah infrastruktur hijau terintegrasi, penerangan tenaga surya, jalur wisata aman, toilet ramah lingkungan, area parkir terukur, dan signasi edukatif untuk memandu pengalaman wisatawan. Selanjutnya ada program wisata edukatif kolaboratif. Jadi bisa bermitra dengan sekolah dan universitas untuk menghadirkan wisata yang mengedukasi tentang geologi, ekologi, dan konservasi kelelawar serta budaya Sasak. Digitalisasi promosi dan manajemen. Platform ekspor Prabu Cave dengan e-ticketing, virtual tour 360 derajat, dan konten edukatif konservasi untuk menjangkau pasar global domestik secara efektif. Selanjutnya, dampak positif dan strategi mitigasi risiko. Dampak positif yang diharapkan yang pertama adalah peningkatan pendapatan masyarakat kurang lebih 40% dalam 5 tahun melalui diversifikasi usaha wisata. Yang kedua, populasi kelelawar terlindungi dan kelestarian gua terjamin melalui zona perlindungan dan edukasi wisatawan. Terakhir, citra Lombok sebagai destinasi ekowisata unggulan Asia Tenggara meningkat signifikan. Manajemen risiko terpadu dengan cara overcrowding, yaitu sistem kuota pengunjung harian berbasis daya dukung gua. Yang kedua, sampah wisata, yaitu program Zero Waste Tourism dengan sistem daur ulang terintegrasi. Ketiga, manajemen gangguan habitat, yaitu zona perlindungan terdesain dan edukasi wisatawan akan mengurangi dampak negatif. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. Jadi, Gua Prabu Bangkang memiliki aset alam dan budaya unik untuk menjadi destinasi ekowisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang menguntungkan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan dukungan dari pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta akan menciptakan model pengembangan wisata alam yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Rekomendasi strategis untuk pengimplementasian. Yang pertama, pemerintah NTB menetapkan Gua Prabu Bangkang sebagai zona ekowisata prioritas dalam RPJMD. Kedua, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan berkelanjutan, manajemen, digital marketing, dan konservasi ekologis. Ketiga, sinergi multi pihak terjadwal dalam konservasi kolaboratif dan promosi destinasi terintegrasi dengan ekosistem Mandalika, serta evaluasi tahunan berbasis indikator keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan untuk koreksi dan penyempurnaan strategi.